Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masuk ke dalam fardu-fardunya tayamum. Qala al-musannifu wasyari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa faraiduhu, adapun fardu-fardunya tayamum arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Yang mana 4? Ahaduha, yaitu salah satunya 4, an-niyatu, yaitu niat. Fardu tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Wa fi ba'din nusahil matni, dan di sebagian naskah matan arba'u hisalin, ada 4 perkara. Niatul fardi, arba'u hisalin niatul fardi, yaitu niat kefarduan. Fa innawa, apabila berniat, al-mutayammimu, orang yang bertayamum, fardo pada kefarduan, wan nafla dan kesunahan, istibaha, maka boleh siapa orang yang bertayamum huma pada kefarduan dan kesunahan. Nah, jadi ada orang berniat tayamum, niatnya itu ingin melakukan fardu dan melakukan sunnah, maka boleh melakukan keduanya. Nah, kalau bahasa Indonesia saya niat tayamum untuk melakukan sholat fardu dan sholat sunnah gitu. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardu was sunnah lillahi ta'ala. Kita lanjut. Awil fardu fakot, atau berniat siapa orang yang bertayamum pada kefarduan saja, istibaha, maka boleh ma'ahu bersama dengan yang fardu an-nafla pada kesunahan. Kalau orang yang bertayamum niat untuk melakukan yang fardu saja, maka yang sunnah pun boleh ia lakukan. Bersama wasolat al-janazati, dan sholat jenazah. Jadi kalau orang berniat tayamum, niat fardu dan sunnah boleh keduanya. Niat fardu saja boleh melakukan fardu dan sunnah dan maupun sholat jenazah. Awin nafla fakot, atau dia berniat mau melakukan kesunahan saja. Saya niat tayamum ingin baca Quran. Baca Quran kan sunnah. Lam yastabih, maka tidak boleh ma'ahu bersama dengan yang sunnah al-fardu pada kefarduan. Kalau orang niat tayamum dengan melakukan kesunahan, maka yang fardu tidak boleh dilakukan. Wakada, dan seperti ini, lau nawas sholata, jika ia berniat untuk sholat. Begitu juga kalau dia niat untuk sholat. Dia bertayamum niatnya sholat fardu saja, maka sholat sunnah boleh dilakukan. Atau dia tayamum niatnya sholat fardu dan sunnah, maka boleh dilakukan dua-duanya. Kalau dia niat tayamum hanya melakukan sholat sunnah, misalkan sholat duha saja, maka sholat fardu tidak boleh dilakukan. Wa yajibu qarnu niyatit tayammumi, adapun wajib membarengkan niat tayamum, wajib membarengkannya niat tayamum binaklit turabi, dengan memindahkan debu, lil wajhi, untuk wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi wajib niat tayamum tersebut berbarengan dengan dia memindahkan debu untuk wajah dan kedua tangan. Wastidamatu hadhihi niyah, dan harus juga padanya orang yang bertayamum melanggengkan niat ini ila mashi syai'in minal wajhi, kepada mengusap sesuatu dari wajah. Jadi tatkala niat tayamum, ambil debu, pindahkan, nah itu dia sudah berniat dan melanggengkan niat sampai dia membasuh wajahnya. Walau ahdasa, apabila berhadas siapa orang yang mutayamum atau orang yang bertayamum ba'da naqlit turabi, setelah memindahkan debu, lam yamsah, niscaya tidak mengusap siapa orang yang bertayamum bidalika turabi, dengan itu debu, bal, tetapi yang kulu, memindahkan, goirohu, pada selainnya debu. Jadi kalau orang berniat tayamum, dia batal tatkala debu sudah pindah ke tangannya, namun batal tapi belum mengusap, maka tidak boleh dia memakai debu yang ada di tangan tersebut. Wasani wasalis, yang kedua dan yang ketiga adalah mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Fardu tayamum yang kedua dan yang ketiga adalah
mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Wa fi ba'di nusail matni, dan di sebagian naskah matan ilal mirfaqain, sampai ke siku. Wa yakunu, dan ada mashuhuma, apa mengusap keduanya, bidorobataini, dengan dua pukulan, dengan dua ketukan. Jadi wajib kita juga ada pada pukulan tersebut dengan dua pukulan. Artinya mengambil debu, kita usap ke muka, dan mengambil debu dengan usap ke dua tangan sampai dengan siku. Walau wadu'a, apabila meletakkan yadahu, yadahu, walau wadu'a, apabila meletakkan yadahu, siapa orang yang mutayamim, yadahu, pada tangannya orang, ala turabin naimin, atas debu yang lembut, fa'aliko, maka menempel, biha, dengan tangan, turabun, apa debu, min ghairi dorbin, tanpa memukulkan, tanpa mengetukkan, kafa, maka mencukupi. Jadi kalau seandainya ada orang mengambil debu, artinya ada orang meletakkan tangannya atas debu, artinya dia meniat memindahkan debu, maka debu tersebut sudah menempel di tangan-tangan dia, tanpa dia mengetukkan, memukulkan, membenturkan, maka sudah mencukupi. Ada orang mengambil debu dengan cara yang memang ditempel, tapi ada orang yang memang mengambil debu dengan tempelan sedikit saja, debu-debu sudah menempel tanpa dia mengetukkan kedua tangan. Nah, kalau debunya banyak, artinya kasar, maka diketukkan tangan dia. Maka kalau dia menempelkan debu ke sesuatu dasar tanah, artinya permukaan, nah kalau debunya halus, maka nggak usah dibenturkan, nggak usah dipukulkan, tidak mengapa, maka sudah mencukupi. Warobi, adapun yang keempat, tertib. Fardu tayamum yang keempat adalah tertib. Nah, kita lanjut. Fayajibu, maka wajib, takdimul mashil wajhi, mendahulukan mengusap wajah, alal mashil yadaini, atas mengusap dua tangan. Jadi wajib bagi kita tertib, wajah dulu dan kedua tangan. Sawaun, adapun itu sawaun, sama saja. Adapun itu sawaun, sama saja, tayammama, bertayamum siapa orang yang bertayamum, an hadasin asgoro, dari hadas yang kecil, wa akbaro, dan hadas yang besar. Jadi sama saja, tartib ini rukun atau fardu tayamum yang keempat. Nah, sama saja dia mau tayamum untuk hadas kecil maupun hadas besar, maka tetap harus tertib. Walau taroka al-tartiba, walau taroka, apabila meninggalkan siapa orang yang bertayamum, al-tartiba, pada ketertiban, lam yasiha, maka tidak sah tayamum. Kalau orang tayamum tidak tertib, maka tidak sah. Seandainya orang itu melakukan tangan dulu, usapan tangan dulu, kemudian wajah, maka tidak sah tayamumnya. Amma ahdut turobi, adapun mengambil debu, lil wajhi, untuk wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan, fihi, di dalam mengambil debu tersebut untuk wajah dan kedua tangan, tartibun, apa tertib. Jadi untuk mengambil debu untuk wajah dan kedua tangan, maka tidak disyaratkan harus tertib. Seandainya falau doroba, apabila memukulkan, biadihi, dengan tangannya orang yang bertayamum, daf'atan, pada sekali ketukan, ala turobin, atas debu, wa masaha, dan mengusap, biyaminihi, dengan tangannya orang, wajahu, pada wajahnya orang, wa biyasarihi, dan dengan tangan kirinya orang, yaminahu, pada tangan kanannya, jaza, itu maka boleh. Jadi pada saat mengambil debu tidak harus tertib. Ya, andai kata orang itu mengambil debu dengan sekali ketukan, ya kan, atas debu, dan dia mengusap atas tangan kanannya itu wajahnya, dan tangan kirinya tangan kanannya, maka itu hal diperbolehkan.
tinggal mengambil debu lagi untuk tangan kirinya. Itu saja fardu-fardunya tayamum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.